Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mitra Sriandini Siregar, NPM 206000057 dari grup A, memenuhi tugas ujian akhir semester Hak Kekayaan Intelektual. Dosen pengasuh Ibu Deborah Tambun SH.MH, Fakultas Hukum Universitas HKBP Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan cabang-cabang dari hak kekayaan intelektual. Tetapi sebelum saya menjelaskan dari cabang-cabang hak kekayaan intelektual, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu dimaksud dengan hak kekayaan intelektual. Pengertian hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh negara kepada seseorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia atau jenis benda bergerak tidak berwujud yang dikenal pertama kali pada negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon. Cabang-cabang hak kekayaan intelektual terdiri dari hak cipta, merek dagang, indikasi geografi, desain industri, paten, desain tata letak sip terpadu, dan perlindungan informasi rahasia. Tetapi di sini saya hanya menjelaskan 3 cabang-cabang hak kekayaan intelektual yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama hak cipta, yang kedua hak merek atau indikasi geografis, yang ketiga rahasia dagang. Hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi penciptanya untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya, dan sejenis dengan itu, serta hak yang terkait dengan hak. Dan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang diapresiasikan dalam bentuk karya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 dijelaskan ciptaan yang dilindungi. Yang pertama, yaitu buku, pamflet, dan pewajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua yaitu ceramah, kuliah, pidato, dan sejenis ciptaan lainnya. Yang ketiga yaitu alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Keempat, yaitu lagu atau musik dengan tanpa teks. Yang kelima, yaitu drama, musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantun. Yang keenam, yaitu karya seni rupa dalam skala bentuk. Bisa kita jumpai itu seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, ataupun kolase. Yang ketujuh, karya seni terapan, karya arsitektur. Yang kedelapannya itu peta. Dan yang kesembilan, karya seni batik atau karya seni motif lainnya. Yang ke-10, karya fotografi, 11 potret, yang ke-12 karya sinematografi. Dan yang terakhir yaitu terjemahan, taksir, ataupun hasil transformasi. Dan di sini hak cipta Indonesia diatur dalam Undang-Undang 19 tahun 2002 tentang hak cipta dan telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Pasal 41 yang berisi tentang hasil karya yang tidak dilindungi. Yang pertama yaitu hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
Yang kedua yaitu setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. Dan yang ketiga yaitu alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Hak yang dimiliki pencipta, yaitu hak moral atau moral right, adalah hak yang melekat pada diri si pencipta. Hak ini merupakan anugerah yang wajib dilindungi atau dihargai setiap manusia. Dan yang kedua adalah hak ekonomi, hak yang dimiliki oleh si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Dan di mana hak ekonomi ini meliputi hak penerbitan, hak penggandaan, hak penyebarluasan, hak adaptasi, hak atas perekaman suara, hak atas program siaran. Pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta. Yang pertama adalah plagiarisme, atau bisa yang sering kita dengar dalam bahasa militer sekarang yaitu plagiat, adalah pelanggaran dalam bentuk penciplakan karya rekaman suara, yaitu dengan cara menggandakan keseluruhan album rekaman dengan melalui mencontoh atau meniru persis isi cover dari kemasannya. Pirate atau pembajakan adalah pelanggaran dengan cara memperbanyak karya rekaman melalui merangkum bermacam-macam lagu dari beberapa album. Rekaman suara yang dilindungi oleh hak cipta dan laku di pasaran. Dan yang ketiga, bootleg, yaitu pembajakan rekaman suara yang dilakukan terhadap seorang penyanyi atau pelakon sedang melakukan pertunjukan atau live show di panggung dan tanpa izin penyanyi. Upaya penyelesaian hukum hak cipta pertama yaitu gugatan perdata yang diatur dalam pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta. Dan yang kedua, tuntutan pidana yang diatur dalam pasal 112 sampai 118 Undang-Undang Hak Cipta. Dan yang ketiga yaitu penyelesaian sengketa melalui alternatif dan penyelesaian sengketa melalui bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta. Dan yang kedua, cabang hak kekayaan intelektual yang akan saya jelaskan yaitu hak merek dan indikasi geografis. Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah tanda yang berupa gambar, nama, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dimiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Pengertian merek pada undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis mengalami perubahan dan memberikan penjelasan lebih lengkap, yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, yaitu seperti logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan jasa atau barang yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dan pengaturan merek di Indonesia pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997.
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1092 tentang merek. Hak atas merek menurut Undang-Undang Merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dan contoh merek dapat kita lihat seperti yang ada pada gambar yang bermacam-macam logo ya, logo yang terdapat pada gambar tersebut. Pembagian merek menurut Undang-Undang Merek Pasal 2 Ayat 2. Yang pertama yaitu merek dagang adalah merek yang dipergunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenisnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau juga badan hukum untuk membedakan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek yang tidak dapat didaftarkan menurut pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Merek, suatu merek tidak dapat dipermohon pendaftarannya apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan upaya penyelesaian hukum hak merek yaitu yang pertama yaitu gugatan perdata, dan yang kedua tuntutan pidana, dan yang ketiga penyelesaian sengketa alternatif. Bisa kita lihat dalam slide yang saya tampilkan pada saat ini. Ya, baik, lanjut ke indikasi geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan suatu daerah dari suatu barang atau juga produk karena faktor lingkungan geografis, termaksud yaitu faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari faktor kedua tersebut, yaitu memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik dari suatu barang yang dihasilkan. Dasar hukum yang pertama PP nomor 15 tahun 2001 tentang indikasi geografis, dan yang kedua Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang merek dan indikasi geografis. Dan yang ketiga, cabang hak kekayaan intelektual yang akan saya bahas lagi, yaitu rahasia dagang. Pengertian rahasia dagang menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang yaitu rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dalam bidang teknologi atau bisnis mempunyai nilai ekonomi yang berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dan beberapa jenis rahasia dagang yang mendapatkan perlindungan hukum dari sebagian besar negara, yaitu daftar pelanggaran, penelitian pasar, penelitian teknis, resep makanan, atau ramuan untuk menghasilkan suatu produk, sistem kerja tertentu, dan yang terakhir yaitu informasi keuangan atau daftar harga yang menunjukkan margin harga. Persyaratan rahasia dagang yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang. Yang pertama, hak milik rahasia dagang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang. Kedua, pasal 9 Undang-Undang Rahasia Dagang. Pengalihan rahasia dagang dapat dilakukan dengan cara pertama, pewarisan, yang kedua, hibah, dan yang ketiga, wasiat, dan keempat, perjanjian tertulis. Dan yang terakhir itu sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Upaya penyelesaian hukum rahasia dagang yaitu yang pertama yaitu upaya hukum perdata, dan yang kedua yaitu upaya hukum pidana,
Dan yang ketiga, arbitrage atau penyelesaian sengketa. Sekian dari hasil presentasi saya mengenai cabang-cabang hak kekayaan intelektual, yaitu tentang hak cipta, dan kedua yaitu tentang hak merek dan indikasi geografis, dan yang ketiga rahasia dagang. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.